A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini tentunya juga menjadi hari yang istimewa karena Cahaya Hati Indonesia kali ini hadir di kota Jakarta, tepatnya di Kodam Jaya. Luar biasa, ini Masya Allah hadir di hadapan para prajurit ya dan juga perwira di Kodam Jaya dan juga ibu-ibunya juga hadir di sini. Tentunya ini juga dalam rangka untuk menambah keimanan. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk tema kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai membela negara sebagai kewajiban. Tapi sebelum saya masuk ke tema, saya akan memperkenalkan dulu dan juga izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Beliau adalah Ketua NU DKI Jakarta, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau saya menyebutin Kiai ini tidak hanya Ketua NU, tapi juga Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta ya Kiai ya. Luar biasa, banyak ini datanya. Iya. Bela negara itu. Bela negara, betul pas bahasanya. Terima kasih banyak Kiai Samsul Ma'arif sudah hadir di sini. Di samping beliau hadir guru kita Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau ngelihat Ustadz Erik Yusuf ini Pak ya, bawaannya tenang gitu ya, santai. Kebetulan juga beliau ini ketua di MUI ya Ustadz ya? Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam di MUI. Masya Allah, di Majelis Ulama Indonesia. Luar biasa ini guru-guru kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Dan di samping beliau hadir yang paling cantik dari 3 orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nevi Hilya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas David. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Seneng banget Ustazah ngeluangin waktu datang hari ini Ustazah. Alhamdulillah sama-sama Mas David. Temanya kali ini tentang bela negara sebagai kewajiban Ustazah. Iya, harusnya saya yang dibela ya sebagai wanita. Tapi ini juga perlu karena kita perlu juga sudut pandang dari kaum perempuan, ya kan? Begitu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema, saya akan ajak kita semua untuk menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Bela negara merupakan sikap yang harus dimiliki sebagai wujud pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Namun, di dalam agama Islam, bela negara tidak dijelaskan secara tekstual, tetapi ada perintah jihad yaitu mengarahkan segala kemampuan dan kekuatan untuk memerangi musuh. Bela negara merupakan hal yang bukan sunnah lagi, tetapi fardu ain. Rasulullah SAW bersabda pada hari pembebasan Mekah, tidak ada lagi hijrah, akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, berangkatlah. Maka dari itu, marilah kita pupuk semangat bela negara kita dari sekarang dengan landasan iman, Islam, dan ihsan agar kita membela negara dengan tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya jadi ingat ada lagu Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Gimana? Hubbul waton minal iman. Wala takun minal hirman. Inhadu terus ahlal waton. Ayo. Benar ya, hubbul waton minal iman. Nah, sebelum ke Kiai izinkan saya dulu untuk berikan kesempatan kepada yang hadir di sini untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Nama dan langsung pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama kami Letnan 2 Aranud Dadang Purnama Saputra dari Resimen Aranud 1 Paletehan. Mohon izin
kami ada satu pertanyaan terkait sebagai kami seorang prajurit yang memiliki kewajiban untuk membela negara di paling depan. Akan tetapi di sisi lain kami memiliki keluarga yang harus ditinggalkan dalam melaksanakan dinas ataupun tugas. Pertanyaan kami, bagaimana agar kami cara untuk istiqomah dalam menjalankan dua kewajiban tersebut. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kepala keluarga wajib menjaga keluarga, tapi sebagai tentara, sebagai prajurit juga wajib untuk menjaga negara, ya kan gitu. Nah, gimana nih Ustadz supaya kita benar-benar bisa amanah dan istiqomah dengan dua kewajiban tersebut? Silakan Ustadz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali ini. Jadi bela negara ini adalah amanat Undang-Undang Dasar. Tidak hanya sekedar itu, tapi Madinah Charter atau Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah dalam bahasa sejarah populer dengan Mitsaqul Madinah, sebuah perjanjian Nabi bersama masyarakat Madinah pada waktu itu yang terdiri dari banyak suku, termasuk orang-orang yang berbeda keyakinan dengan orang Yahudi, itu semua sepakat membuat sebuah perjanjian yang isinya adalah mereka harus saling menjaga dari serangan yang datang dari luar. Jadi sama-sama punya kewajiban bela, kalau boleh dikatakan negara, ya bela negara. Cuma pada waktu itu belum ada istilah negara. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika satu sisi seorang prajurit punya kewajiban untuk membela negara. Di samping atau di sisi yang lain juga punya kewajiban untuk ngurusi keluarga. Nah, ketika ada dua kewajiban, mana yang harus didahulukan, maka yang harus diambil adalah kewajiban yang punya kepentingan yang lebih besar. Tentu sebagai lembaga institusi negara seperti lembaga ketentaraan, seseorang ditugasi untuk melakukan tugas perang misalnya, tapi tetap negara ini harus menjamin hak-hak sebagai warga negara. Kan tidak perang terus ya, masa perang terus. Jadi tentu satu sisi ya diberikan kewajiban melaksanakan perang misalnya, bela negara, tapi sisi lain juga punya hak untuk ya hidup keluarga. Nah, hidup keluarga bapak punya kewajiban kepada anak istri. Hanya momen-momen tertentu saja, yaitu harus mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yaitu datang membela negara. Nanti bisa di waktu-waktu yang lain urusan keluarga kan masih banyak waktu, enggak usah takut. Kecuali sudah tidak ada waktu lagi kan, waktunya masih luas. Insya Allah dua-duanya adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz, silakan Ustadz Erik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gembira nih saya kalau di hadapan para prajurit, perwira-perwira ini jadi semangat kita nih Kiai ini ya. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi Kiai Samsul membahas tentang masalah bela negaranya, tapi di akhir bicara masalah keluarga. Saya mau lihat dari sini aja. Ada fikih sebetulnya ya. Kalau kita lihat dari Ibnu Qudamah ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa berapa lama sih sebetulnya ya seorang suami, pemimpin keluarga itu bisa meninggalkan rumah. Wah kan begitu kan. Jadi menurut beliau berapa lama? Tahu berapa lama? 6 bulan.
6 bulan, makanya kalau tentara-tentara istrinya harus ikut semua ya kan. Jadi begini, kisahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau kan selalu belusukan, selalu inspeksi ya, berkeliling. Kemudian suatu hari beliau bertemu dengan seorang wanita yang kemudian suaminya sedang kemudian bepergian begitu. Nah, saking lamanya bepergian, wanita ini kemudian kesepian dan berpuisilah kurang lebih begitu. Nah, kemudian sahabat Umar ini mendengarkan dan merasakan kesedihan itu. Dari sana beliau langsung buru-buru pulang, tanya sama putrinya Hafsah. Berapa lama sebetulnya seorang wanita bisa menahan untuk tidak bertemu atau bergaul dengan suaminya? 4 sampai 6 bulan. Nah, karenanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu langsung, jika seandainya saya juga mengirimkan atau berperang ya melawan musuh, kami akan kemudian menentukan waktu durasi terlamanya 6 bulan dan itu harus pulang dulu atau berganti shift selama itu. Nah, jadi intinya kalau seandainya ada tugas ya tidak boleh lebih tidak bertemu dengan istri itu 6 bulan. Nah, tapi kan kita kan bisa dalam waktu misalnya 2 bulan berkunjung misalnya ya. Atau yang lagi tugas di luar kota. Kalau tentara-tentara saya tahunya pahamnya saya itu istri harus ikut kan begitu. Kalau tidak ikut ya itu masih ada waktu berapa bulan untuk kemudian bertemu. Tidak boleh lebih dari 6 bulan. Nah itu agar supaya apa? Agar supaya yang namanya tadi bela negara fokus untuk nanti bertugas di battlefield atau di lapangan atau di satu daerah itu bisa fokus. Karena lebih dari situ nanti lagi menjaga fokus begini tiba-tiba rindu lihat yang listrik seperti istrinya kan gitu kan. Lihat udah menghayal. Lihat aduh gitu. Lihat pohon semua seakan-akan langsung harum pohon itu tiba-tiba seperti harum istrinya gitu. Nah, nanti nggak fokus, kocar-kacir pasukan kan begitu ya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan kalau kita lihat semuanya, kalau di sini lain, di sini fokus semuanya ya kan. Fokus, insya Allah ya kalau ditugaskan ke daerah pasti fokus kan? Fokus. Insya Allah. Ingat istri kita, jangan lihat istri orang. Nauzubillah min dzalik. Kurang lebih seperti itu insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Erik. Lagian juga Ustadz kalau kelamaan 3 bulan ya kan, pas nyampe di rumah anaknya manggil om. Udah kelamaan. Udah gak kenal. Om, siapa ini? Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Erik. Di samping Ustadz Erik sudah hadir Ustazah Nevi Hilya. Ustazah, dari sudut pandang perempuan melihat tema membela negara. Karena biasanya kalau bicara bela negara ini identik dengan kaum laki-laki ya kan. Nah kalau kaum perempuan partisipasinya seperti apa nih Ustazah? Silakan Ustazah. Izin senior Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng ya, kaget, semangat, alhamdulillah. Kalau dalam perspektif perempuan, wanita gitu, membela negara, laki-laki identik ya Mas David, tetapi perempuan yang ditinggalkan pun juga harus membela ifahnya, membela kehormatan dirinya. Makanya perempuan-perempuan akhir zaman apabila tadi kan maaf Pak Ustadz bilang kalau bisa ikut, nah kalau nggak boleh ikut dari aturan dari atasan kan kita nggak bisa ngajak ya. Padahal pengennya diajak, itu gimana perempuan dalam membela dirinya gitu. Makanya akhir zaman itu dikatakan oleh ulama perempuan itu membela diri dengan 2 hal. Yang pertama adalah iffahnya, kehormatan dirinya, izzahnya, kedudukan dirinya. Artinya derajatnya dia dihormati, dimuliakan oleh dirinya. Oleh karenanya kita ambil dari segi istiqomah itu memang berat. Ulama mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Gitu ya kalau nggak salah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah yang dimiliki. Ada perempuan bisa masak juga, bisa nyuci juga. Bisa nyuci, bisa jualan juga. Bisa jualan semuanya. Bisa jahit juga.
Tapi ada perempuan yang bisa masak nggak bisa nyuci. Yang bisa nyuci nggak bisa jahit. Yang bisa jahit nggak bisa dandan gitu. Tetapi kalau kita sudah istiqomah, istiqomah dengan apa? Bertekad dengan lisannya mempertahankan kalimat syahadat, iffahnya dijaga. Istiqomah dengan hatinya, niat yang benar, yang jujur untuk menjaga kehormatan suaminya. Saat suami lagi pergi untuk membela negara. Karena perempuan banyak yang dijaga. Jaga kehormatan suaminya, jaga kehormatan keluarga suaminya, jaga kehormatan dirinya. Yang ketiga adalah istiqomah dengan jawarih. Dengan anggota tubuhnya selalu mempertahankan untuk tetap taat dalam syariat-syariat Allah. Jadi memang gak gampang Mas David kalau misalnya kita punya suami gitu yang long distance kayaknya gitu. Berat lebih 2 kali lipat lebih berat dan mudho'afah lipat ganda juga pahalanya. Karena memang susah untuk menjaga diri daripada mengendalikan syahwatnya. Makanya Nabi setelah pulang perang Nabi bilang sama sahabat, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kan begitu. Nabi habis pulang perang Mas David masih berdarah-darah, masih capek. Nabi ngomong sama sahabatnya, wahai sahabatku kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya, apa ada yang lebih besar daripada jihad dengan nyawa, dengan darah berkucuran, masih dengan peluh-peluh keringat capeknya gitu jihad? Kata Nabi ada, lebih besar daripada jihad membela negara dengan nyawa, yang itu adalah jihadun nafsi. Berjihad membela hawa nafsu kita. Itu sih yang dipertahankan. Jadinya mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjaga iffah dan izzahnya dalam sudut pandang wanita. Kurang lebih seperti itu. Allah Ta'ala wa Rasuluh a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Nelvi. Nanti kita insya Allah akan lanjut lagi bahasannya ya. Guru-guru kita nanti akan mengkaji tema ini tentang membela negara sebagai kewajiban. Dan juga membela negara bisa jadi ibadah juga ya Ustadz ya. Bisa jadi ibadah juga. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.